kita mulai lagi ya. Jadi sebelum lanjut, jadi Pak mau nge-review materi yang kemarin dulu nih. Jadi kemarin kita tuh kan udah belajar tentang usaha ya. Oke, sebentar. Ya, jadi kemarin itu kita sudah bahas materi tentang usaha. Ya, yang mana usaha itu adalah gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda. Nah, jadi berdasarkan definisi ini ya, sehingga diperoleh suatu rumus yaitu W sama dengan F dot S. Nah, kenapa ada tanda panahnya? Karena ini adalah besaran vektor. Ya, jadi gaya dan juga perpindahan itu adalah besaran vektor. Jadi ada nilai dan juga ada arahnya. Nah, atau rumus ini bisa juga ditulis dalam bentuk W sama dengan Fs cos theta. Nah, jadi tanda vektornya ini udah hilang. Ya. Jadi berubah menjadi F kali S seperti biasa dikali cos theta. Dengan W itu adalah usaha, satuannya joule. F itu adalah gaya, satuannya newton. S itu perpindahan, satuannya meter. Dan juga theta, ini tetanya ini adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Ya. Nah, lalu kemarin juga kita udah belajar mengenai energi potensial. Nah, apa itu energi potensial? Adalah energi yang dimiliki benda pada ketinggian tertentu. Nah, jadi kalau mengacu pada energi potensial itu berkaitan dengan posisi suatu benda. Atau dalam hal ini kita berbicara energi potensial gravitasi. Ya, kita berbicara energi potensial gravitasi. Berarti bergantung pada ketinggian benda tersebut. Semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya itu akan makin besar. Nah, dinyatakan secara matematika dengan EP sama dengan M kali G kali H. MGH. Ya. M itu adalah massa, H itu adalah ketinggian, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, lalu gimana kaitan antara usaha dengan energi potensial? Nah, kaitannya adalah W sama dengan usaha sama dengan perubahan dari energi potensial. Nah, atau bisa ditulis seperti ini. W sama dengan min mg delta H. Delta H ini artinya selisih ketinggian. Ya, sekali lagi kalau ketemu tanda segitiga itu dibaca delta, artinya adalah selisih. Ya, selisih. Oke, lalu berikutnya ada energi kinetik. Nah, apa itu energi kinetik? Adalah energi yang dimiliki benda pada kecepatan tertentu. Sekali lagi, kalau tadi potensial itu adalah energi benda pada ketinggian, berdasarkan ketinggian. Kalau energi kinetik itu berdasarkan kecepatannya. Ya, nah rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini setengah mv kuadrat. Jadi M itu adalah massa, V itu kecepatan. Ya, kecepatan itu satuannya meter per sekon. Lalu kalau tadi hubungan antara usaha dan energi sudah dinyatakan secara jelas. Nah, lalu bagaimana hubungan usaha dengan energi kinetik? Nah, jadi usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ya. Jadi bisa juga ditulis dengan W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Untuk slide yang pertama, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke review dengan latihan soal. Yang mana? Nah, ini. Oke, sekarang coba ke review latihan soal. Review dengan melatih soal. Nih. Mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Apabila massa mobil 500 kg, tentukan energi kinetik pada mobil tersebut.
100.000 joule. Oke, coba kita kerjakan sama-sama ya. Jadi rumusnya apa kalau energi kinetik? Ya, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Masanya berapa, Dik? 500. Jadi 500 dikali V. Kecepatannya berapa? 400, berarti 20 kuadrat ya. Ya, kecepatannya 20. Jadi ini dikalikan setengah dikali 500 kan jadinya 250 ya. Kali 400. Oke, hasilnya adalah 100.000 joule. Nah, terkadang di soal ya, terkadang di soal itu tidak dinyatakan dengan joule ya, tapi dinyatakan dengan kilojoule. Nah, kalau diubah jadi kilojoule berapa kira-kira ini? 100.000 joule itu berapa kilojoule? Ya, joule ke kilojoule. Nah, kalau kilo itu nilainya 1000 dia. Jadi dari joule ke kilojoule itu dibagi 1000 aja. Ya, berarti jadinya berapa? Jadi 1 kilojoule itu sama. Kok 10? Bukan. 100.000 dibagi 1000. Iya, 100 ya. Nah, jadi 100 kilojoule ini. Ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar 120 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. Tentukan usaha yang diberikan benda tersebut. 960 ya, benar. Jadi W sama dengan F kali S ya. Jadi 120 dikali 8. 960 joule. Oke. Kalau ini diubah jadi kilojoule berapa? Ya, bagi 1000. Berapa? 0,96 ya. Oke, ya. 0,96 joule. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Buah mangga bermasa 0,5 kg berada pada ketinggian 5,4 meter apabila percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon. Tentukan energi potensial buah mangga tersebut.
26,46. Ya, benar. Oke, jadi ini rumusnya apa kalau energi potensial? M kali G kali H. Oke, jadi masanya adalah 0,5 dikali 9,8, H-nya itu adalah 5,4. Jadi hasilnya adalah 26,4 berapa? 0,46 ya? 46 ya. Joule. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sepeda motor awalnya bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon, kemudian dipercepat sehingga menjadi 30 meter per sekon. Apabila massa sepeda motor dan pengendara 150 kg, tentukan usaha yang dilakukan pengendara tersebut. Iya, jadi ini pakai konsep gini nih, hubungan usaha dengan energi kinetik. Masih ingat gak gini ya rumusnya? Ya, jadi rumusnya yang ini. W sama dengan, ya jadi setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat yang ini. Nah, jadi nggak perlu 2 kali kerja sih, jadi bisa langsung gunakan ini. Oke, berapa? Cukup besar angkanya ya. Jadi setengah kali 150 dikali 30 kuadrat dikurang 25 kuadrat. Ini setengah kali 150 kan 75 ya. 75, ini 900 dikurang 625. Oke. Jadi 75 dikalikan dengan 275 ya. Oh, berapa nih angkanya? Berapa hasilnya? 20.625 joule ya. Nah, coba ubah jadi kilojoule ini. Berapa hasilnya?
20,625 ya. Ya, oke. Nah, dari review latihan soal itu sampai dengan review materi tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, ini. Jadi, energi mekanik ya. Energi mekanik itu adalah jumlah energi potensial dengan energi kinetik. Ya. Sekali lagi, energi mekanik itu adalah jumlah energi potensial dengan energi kinetiknya. Di EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, lalu ada suatu pernyataan ini. Apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi misalkan buah kelapa jatuh gitu misalkan. Buah kelapa jatuh itu kan bergerak dari titik A menuju ke titik B baru ke titik C. C itu adalah dasar di tanah ini. Ya, C ini adalah dasar. Jadi dari A ke B ke C, ya itu kan benda buah kelapa ini jatuh hanya dengan gaya gravitasi saja. Jadi tidak ada gaya luar yang bekerja, tidak ada gaya gesek seperti itu. Ya, karena ini tidak ada gaya gesek yang bekerja atau murni hanya gaya gravitasi saja, maka berlaku yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Ya, apa itu sebenarnya hukum kekekalan energi mekanik? Hukum kekekalan energi mekanik ini artinya energi mekanik di setiap posisi itu sama, ya. Jadi energi mekanik di A, energi mekanik di B, energi mekanik di C itu sama besar. Dengan kata lain, ya, penjumlahan energi potensial dengan kinetik di A dengan di B dengan di C itu sama besar nilainya. Nah, jadi yang berubah itu hanya besarnya energi potensial dan kinetik saja. Tapi penjumlahannya itu tetap sama. Ya. Misalkan kita lihat di posisi A. A ini adalah anggap buah kelapa di A itu akan mau jatuh gitu. Jadi hampir mau jatuh ya. Jadi coba kita lihat di A ini apakah punya energi potensial nggak? Iya, ya jadi dia punya ya. Lalu apakah dia punya energi kinetik nggak? Tidak. Jadi EKA sama dengan 0. Kenapa tidak? Belum bergerak, benar sekali. Jadi dia itu baru lepas dari uh, apa namanya kite-nya dia gitu, dari rantingnya ya. Jadi belum bergerak. Nah, terus ketika dari A menuju ke B, ya dari A menuju ke B, iya benar sekali. Jadi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah. Nah, ya. Nah, lalu di C, bagaimana kalau di C? Kinetiknya saja. Jadi energi potensialnya berapa? 0, benar sekali. Nah, jadi dia hanya punya energi kinetik saja. Ya, jadi meskipun di A itu tidak punya energi kinetik, di C tidak punya energi potensial, dan di B punya keduanya, jumlah energi potensial dan kinetik ini tetap sama, atau jumlah energi mekaniknya itu tetap sama. Tidak pernah berubah. Itulah yang disebut sebagai hukum kekekalan, ya. Jadi sesuai dengan namanya kekal. Kekal itu artinya kan abadi ya, atau lestari gitu. Ajeg ya. Nah, jadi hukum kekekalan artinya nilainya tetap aja segitu. Meskipun posisinya berubah-ubah. Itu apabila tidak ada gaya luar yang bekerja. Gitu. Artinya apa? Jadi kalau misalkan selama jatuh ini dari A ke B ini tidak ada gaya luar yang bekerja, jatuh tiba-tiba dari B ke C itu ditarik oleh suatu tali gitu misalkan, ditarik, nah maka nggak bekerja nih hukum kekalahan energi mekaniknya, ya, karena kalau ditarik menggunakan tali itu kan artinya ada gaya luar yang bekerja. Nah, paham kan maksudnya, ya. Nah ini, lalu apabila ada gaya luar yang bekerja pada benda, misalkan gaya gesek, nah, contohnya misalkan gaya gesek, maka tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, ya.
Jadi penjumlahan energi potensial di awal dengan di akhir itu akan berbeda seperti itu. Jadi bisa dilihat seperti pada gambar di samping ini. Ya. Jadi ini pada contoh perosotan anak, ya, mainan perosotan ini. Ini kan di posisi A ini kan berada pada ketinggian tertentu ya. Nah, dia punya ketinggian, jadi dia punya energi potensial. Semakin dia ke bawah, maka dia akan makin cepat ya. Maka kinetiknya akan semakin bertambah. Nah, tapi selain itu ada gesekan ini antara nah, antara si anak dengan ini lantainya ini dengan dasarnya ada gesekan. Berarti ada gaya luar yang bekerja, maka tidak berlaku ini. Tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, ya. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau jenjang SMP yang dibahas sampai sini saja, ya. Tidak ada gaya luar yang bekerja atau berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi cukup sampai sini saja. Nah, yang barusan itu tambahan materi, ya. Oke, itu untuk hukum kekekalan energi mekanik dan juga energi mekanik. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan ke latihan soal. Oke, ini ada sebuah bola bermasa 2 kg. Wih, berat sekali bolanya ya. Nah, ini masanya adalah 2 kg. Jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Nah, ini anggap 10 meter nih. 10 meter. Hitunglah kecepatan bola saat menyentuh tanah. Nah, berarti tepat sebelum menyentuh tanah. Nah, di sini berapa kecepatannya? Anggap ini posisi A, ini adalah posisi B. Nah, berapa kecepatan di sini? Jadi ini menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Oke, bisa dicoba. Rumusnya menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EMA itu sama dengan EMB. Nah, ini kan kita anggap nih pada posisi saat dia berada tinggi, berada pada ketinggian 10 meter, kita namakan posisinya itu adalah posisi A. Dan ketika tepat sebelum menyentuh tanah, kita namakan sebagai posisi B. Karena tidak ada gaya luar yang bekerja, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang mana rumusnya itu adalah energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Nah, sekarang tinggal di breakdown aja. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, jadi tambahin aja dengan A-nya. Jadi energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik di B. Nah, seperti itu. Nah, bisa dicari dulu masing-masing. EPA-nya berapa, kinetik A-nya berapa, potensial di B berapa, kinetik di B berapa. Silakan.
Oke, belum ngerti. Jadi gini. Jadi energi mekanik itu kan total penjumlahan energi potensial dengan kinetik kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang bisa kita ginikan aja. Tentukan di masing-masing posisi. Misalkan di A. Di A itu dia punya energi potensial nggak? Ya, di ini. Di posisi tertinggi ini. Apakah dia punya energi potensial nggak? Punya kan? Ya, jadi dia punya EPA. Jadi nilainya itu, jadi rumus energi potensial itu kan, atau ini tulis energi potensial itu rumusnya MGH. Kalau kinetik apa rumusnya? Setengah MV kuadrat. Nah ini. Jadi di A itu kan dia punya energi potensial. Berarti kita tuliskan M kali G kali H. Kita namakan HA gitu ya, karena ketinggian di A gitu. Lalu di A ini dia punya energi kinetik nggak? Tidak punya, karena dari soal itu ya masih belum bergerak karena dia jatuh bebas ya, dia cuma dilepaskan saja. Berarti kan energi kinetik di A itu kan sama dengan 0 ya. Nah, ini EKA ini langsung aja sama dengan 0. Sama dengan EPB. Nah, di B dia punya energi potensial nggak ini? Tidak punya ya, karena dia hampir menyentuh tanah. Ketinggiannya itu sangat kecil atau bisa dianggap 0 gitu ya. Nah, ini langsung aja nih 0 nih. 0 tambah. Nah, di B dia punya energi kinetik nggak? Ini B. Punya, berarti EKB dia punya. Nilainya berapa? Nah, kan setengah MV kuadrat kan. Nah, setengah MV kuadrat. Nah, kita tulis ulang, hilangkan nolnya. Di MGHA sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, yang dicari adalah V-nya, kecepatannya. Silakan. Coba dilanjutkan lagi. Yang dicari adalah V. Ya, M kali G kali H dulu. Atau ini bisa disederhanakan ini sebenarnya, Nih. Ini di ruas kiri kan ada M, di ruas kanan juga ada M. Berarti kan bisa disederhanakan kan? Sama-sama dibagi M ini. Ya, jadi kedua ruas dibagi dengan M gitu. Jadi lebih sederhana perhitungannya. Yuk coba lanjutkan. Dua kali 10 kali 10, oke, ya bisa. Oh, M-nya dimasukkan ya? Masanya digunakan. Oh ya, nggak masalah, nggak masalah. Hasilnya akan sama aja. Akar 200. Oke, coba. Ya, ini G-nya 10, H-nya adalah 10 juga, sama dengan setengah V kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan 10 kali 10 100, dikali 2 200. Ya, benar. Jadi V-nya itu adalah, oke, V kuadrat sama dengan 200, berarti V sama dengan akar 200. Berapa kira-kira? Coba disederhanakan ini. Kalau dicari langsung kan nggak bisa ya. Jadi disederhanakan saja. Kenapa?
Ya, sederhanakan. Jadi kan akar 200 ini kan akar 2 dikali akar 100 kan. Nah, berarti akar 2 ini kan udah nggak bisa diapa-apain nih. Nah, 100 akar 100 berapa? 10, berarti akar 2 dikali 10. Atau bisa ditulis 10 akar 2 meter per sekon. Oke, seperti itu. Nah, paham nggak? Jadi akar 2 dikali 10 itu 10 akar 2 hasilnya ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 1 kg didorong dari permukaan meja setinggi 2 meter dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Berapakah energi kinetik benda saat ketinggiannya 1 meter dari tanah? Oke. Coba kita gambarkan. Jadi kalau soal-soal seperti ini ya, soal yang bercerita seperti ini harus digambarkan ya, jadi biar lebih jelas gini ya. Biar lebih mudah kita menerka gitu. Sebuah benda bermassa 1 kg didorong dari permukaan meja setinggi 2 meter dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Oke, sebentar. Didorong dari permukaan meja. Oke, jadi coba kita gambarkan mejanya dulu. Nah, misalkan ini adalah mejanya. Ya. Lalu ini adalah bendanya. Bendanya didorong dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Ya. Kalau didorong ini pada ketinggian 2 meter. Ini ketinggiannya adalah 2 meter. Nah, lalu karena pertanyaannya seperti ini, saat ketinggiannya 1 meter dari tanah, berarti kan di sini ya. Berarti kan benda ini didorong sampai jatuh gitu ya. Ya, jadi sini sehingga dia jatuh dan sampai di permukaan. Nah, ini. Jadi ini ketinggiannya adalah 1 meter. Oke. Ya, jadi cara mengerjakan masih sama. Kita beri label dulu. Ini posisi A, ini posisi B. Jadi posisi A itu adalah ketika ketinggiannya 2 meter dari tanah. Posisi B adalah 1 meter dari tanah. Ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah energi kinetik ketika ketinggiannya 1 meter dari tanah. Berarti EKB yang ditanyakan ya. Nah, EKB yang ditanyakan. Oke. Jadi konsepnya masih sama, menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, energi mekanik. Jadi, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Nah, lalu
Sama seperti tadi. Jadi energi potensial di A tambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B tambah energi kinetik di B. Jadi yang ditanyakan itu yang ini, EKB-nya yang ditanyakan. Oke, coba dilanjutkan lagi. Oke, ini ada kekeliruan sepertinya ya. Jadi gerak bendanya ini nggak akan lurus seperti ini ya. Oke, Pak koreksi dulu. Jadi kira-kira lintasan bendanya seperti apa, Dek? Apakah lurus atau bagaimana? Ya, bendanya jatuh. Berarti lintasannya kan melengkung dia ya. Iya, nggak lurus. Jadi melengkung dia ya. Nah, jadi seperti ini lintasannya. Ya, jadi ini anggaplah di sini 1 meter. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, dicoba. Di posisi B, ketinggiannya 1 meter. Kenapa? Kenapa? Iya, benar. Potensialnya berapa?
Oke, gimana? Ada kendala? Potensial di mana? Di A atau di B? Di A. Potensial di A berarti kan MGHA ya. Masanya 1 kali 10 dikali ketinggiannya 2 meter. Ya. Dua belas. EKB-nya 12 ya? Oke, coba ya. HA-nya adalah 2 ditambah setengah kali 1 kali 2 kuadrat. 1 kali 10 kali 1 tambah EKB. Lalu ini 20 tambah setengah kali 1 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat ini kan 4 ya. 4 dikali setengah, ini 2 hasilnya. Sama dengan 10 tambah EKB. Ini 22 sama dengan 10 tambah EKB. Nah, berarti 22 sama dengan 10 ditambah EKB. 22 dikurang 10 sama dengan EKB. Ya, benar. Jadi EKB-nya adalah 12 Joule ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak dari soal ini? Oke, yuk coba lagi. Sebuah bola dilempar dari ketinggian 4 meter dengan kecepatan 10 meter per sekon. Hitunglah kecepatan bola saat jatuh di tanah. Gunakan G 10 meter per sekon kuadrat dan massa bola 2 kg. Oke, jadi mirip seperti tadi ya kejadiannya. Jadi bola itu dilempar dari ketinggian 4 meter. Jadi misalkan ini adalah suatu tempat yang tingginya adalah 10 meter nih. Sama dengan 10 meter. Ini bolanya dilempar. Sehingga gerakannya itu kan bakal jadi melengkung dia ya. Seperti barusan. Nah, ini. Nah. Jadi pertanyaannya adalah kecepatan bola saat jatuh di tanah. Jadi kita anggap ini A posisinya, ini adalah B. Jadi yang ditanyakan itu adalah kecepatan di B ya. Jadi kecepatan di B. Ini berapa? Oke. Yuk dicoba. Oke.
Ini sudah. Hmm. Oh ini, ya. Ya, 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 belum lapar. Ya, mak, ya. Ya, gimana? Udah ketemu? 13,4. Oke, sebentar. Setengah MVA MV kuadrat. Oke. Ini masanya sederhanakan saja ya. Nah, ini bisa dicoret ini. Lalu ini G-nya adalah 10 kali ketinggiannya adalah 10 ditambah setengah kali kecepatan awal 10 kuadrat sama dengan ini HB-nya udah 0 ya. HB
itu sama dengan 0. Jadi energi potensialnya otomatis 0 juga. Tambah setengah VB kuadrat. Ini 100 ditambah setengah kali 150 ya. Sama dengan setengah VB kuadrat. Ini 150 sama dengan setengah VB kuadrat. Berarti 150 sama dengan setengah VB kuadrat. 300 sama dengan VB kuadrat. Jadi VB sama dengan akar dari 300. VB sama dengan 10 akar 3 meter per sekon. Tadi berapa bilangnya dapat? 13,4 ya. Oke, sama seperti ini ya. Apanya dicoret? M-nya ya bisa disederhanakan karena setiap ruas ada M-nya gitu. Selain itu yang dicari tahu itu adalah VB-nya ya. Beda dengan soal yang barusan, yang sebelumnya. Kalau soal yang tadi ini tidak Pak coret ini M-nya karena EKB-nya ini yang ditanyakan. Ya di sini kan nggak ada M di sini ya. Nah, jadi yang ditanyakan itu dalam bentuk EKB. Jadi langsung aja dimasukkan nilai M-nya. Oke, yuk coba lagi. Nah, ini agak sedikit berbeda. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Saat menyentuh tanah, energi kinetiknya sebesar 450 Joule. Berapa massa benda tersebut? Ya. Mencari massa. Jadi sama seperti tadi. Kan benda ini dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Nah, ini ketinggian adalah 5 meter. Saat menyentuh tanah, energi kinetiknya sebesar 450 Joule. Nah, berarti ini A, ini B. Energi kinetik di B itu adalah 450 Joule. Nah, begitu. Berarti kan EMA
sama dengan EMB. Di A itu ada energi potensial ditambah energi kinetik, di B juga sama, energi potensial tambah energi kinetik. Nah, kita lihat, di A ini dia punya energi potensial nggak? Di A, dia punya energi potensial. Ya, punya ya. Nah, punya berarti kan kita tulis MGH, MGHA ditambah. Dia punya energi kinetik nggak di sini? Tidak, berarti 0 langsung aja kayak gitu ya. Nah, lalu di B dia punya energi potensial nggak? Tidak memiliki, karena sudah menyentuh tanah kayak gitu ya, tidak punya ketinggian. Nah, lalu EKB dia kan punya, yaitu 450 Joule ini. Nah, gitu. Kita tulis ulang, M0-nya kita hilangkan. MGHA sama dengan 450. Nah, kayak gini jadinya. Masanya ditanyakan ya. G-nya 10, HA-nya adalah 5 meter. Sama dengan 450. Nah, ini. Jadi M kali 10 kali 5, 50 M. Sama dengan 450. Iya, benar, 9 kilogram. Nah, seperti itu. Ya, kan ada nilainya, ya. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lagi tentang soal ini? Ya. Sudah, oke. Nah, sebentar loh. Pak carikan soal lagi satu. Oke, sebentar. Oke, ini soal terakhir. Segitu aja. Oke, segitu. Ya, sebuah benda bermasa 2 kg meluncur pada lintasan licin berbentuk seperempat lingkaran yang tingginya 45 meter. Setelah sampai di dasar lintasan seperempat lingkaran, benda melaju pada bidang datar kasar dengan gaya gesek 2 Newton. Benda berhenti di posisi C. Tentukan. Oke. Tentukan kecepatan benda di B dan panjang lintasan kasar yang ditempuh benda. Oke, jadi ini tak kasih satu latihan soal yang sering muncul di lomba-lomba ya. Jadi Pak akan langsung bahas saja nih. Oke, jadi masanya adalah 2 kg. Masanya 2 kg meluncur pada lintasan licin. Jadi ini licin ini, AB-nya ini.
dengan tinggi adalah 45 meter. Jadi ini tingginya 45 meter. Nah, setelah sampai di dasar lintasan licin seperempat lingkaran, benda menempuh lintasan kasar. Jadi dari B ke C ini lintasannya kasar. Berarti otomatis kalau lintasannya sudah kasar, berarti kan ada gaya gesek ya. Nah, ada gaya gesek Fg gitu. Gaya geseknya sebesar 2 Newton. Oke, jadi kita ulang. Jadi ada gaya gesek yang nilainya 2 Newton. Benda berhenti di posisi C. Nah, berarti kalau sudah berhenti, Vc sama dengan 0 ya. Karena dia udah berhenti. Jadi Vc sama dengan 0. Oke, jadi yang ditanyakan itu adalah benda di posisi B. Kecepatan di B berapa? Jadi kita bagi dua terlebih dahulu. Kita kerjakan, kita fokuskan pada AB dulu. Setelah itu baru kita lihat BC. Ya, sekali lagi kita bagi dua ini soal ini. Jadi pertama kita bahas AB dulu, baru BC. Ya. Nah, karena A ke B itu lintasannya adalah licin, ya. Ini lintasannya licin, berarti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi untuk yang AB licin, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, singkat saja ya, hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi kita tuliskan nih. Jadi EMA sama dengan EMB. Nah, itu. Jadi, seperti biasa, energi potensial di A ditambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B tambah energi kinetik di B. Oke, kita lihat di A. Di A itu dia punya energi potensial nggak? Memiliki, yaitu tingginya 45 ya. Jadi, M kali G kali HA tambah di A, apakah dia punya energi kinetik nggak? Tidak punya, berarti 0 aja langsung ya. Nah, lalu di B, dia punya energi potensial nggak? Tidak punya, karena dia udah di dasar kayak gitu ya. Nah, terus di B, dia punya energi kinetik nggak? Punya, berarti setengah MVB kuadrat kayak gitu. Nah, kita tulis ulang. Jadi MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat. Nah, lalu M-nya ini bisa kita sederhanakan ini. Ya, jadi coret, sama-sama coret. Jadi G-nya adalah 10. Nah, kita pakai 10 saja ya. Kenapa? Iya. Jadi kalau nggak ada di soal, pakai aja 10. Kali HA-nya. HA-nya itu adalah 45 meter. Ketinggiannya. Setengah VB kuadrat. 10 kali 45, 450. Sama dengan setengah VB kuadrat. Lalu VB kuadrat sama dengan 900. Ya, sehingga V ini kalikan 450 dikali 2. Oke, bisa ya? Ya, jadi VB adalah akar dari 900. Berapa akar 900? 30 meter per sekon ya. Nah, itulah kecepatan di B ya. 30 meter per sekon. Oke, yang ini dulu, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kan ini sama seperti soal-soal sebelumnya ya, tentang kekekalan energi mekanik. Nah, disederhanakan aja seperti tadi. Selain itu kalau akarnya begitu susah, ya kalau masih latihan bolehlah pakai kalkulator. Nah, tapi biasanya kalau soal-soal ujian, soal ulangan itu akarnya pasti lebih mudah dia diberikan. Misalkan seperti tadi, akar 100, akar 9, akar 16 gitu misalkan. Nah, kan ini mudah dihitung ini.
Biasanya nggak mungkin kalau ulangan harian itu ngasih akar yang susah ya, karena tidak boleh menggunakan kalkulator soalnya. Ya, oke. Oke, yang A berarti udah dapat kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor B. Ini tak copy dulu. Ya, jadi VB-nya ini adalah 30 meter per sekon. Ya. Nah, seperti tadi, jadi ada gaya gesek nih. Jadi kita sekarang tinjau gerakan B ke C ya. Jadi di sini karena lintasannya kasar berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya adalah 2 Newton. Oh ya, bendanya ini kan bergerak ke kanan ya dengan kecepatan 30 meter per sekon. Karena bidangnya kasar, maka ada gaya gesek. Gaya geseknya itu bekerja kemana berarti arahnya? Kemana arah gaya gesek? Ke kiri ya, benar sekali. Jadi ingat gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda ya, karena dia sifatnya itu menghambat. Oke, kita sekarang kerjakan yang B, yaitu panjang lintasan BC. Nah, lintasan kasar BC ya. Oke, jadi untuk itu kita cari tahu ya. Jadi di B ini kecepatannya adalah 30 meter per sekon, sedangkan di C ini sudah diam. Ya, ini udah diam di sini. Berarti kecepatannya akhirnya itu adalah 0 gitu. Berarti kita bisa cari tahu usahanya. Nah, ingat di materi sebelumnya bahwa ada hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, yang ini. Setengah M VC kuadrat dikurang VB kuadrat. Nah, ini materinya ini masih ingat kan yang tadi? Masih ya. Jadi ini hubungan usaha dengan energi kinetik. Silakan nanti dilihat ya. Oke, kita gunakan persamaan ini. W sama dengan setengah kali massa, massanya itu adalah 2 kg, dikali VC-nya itu adalah 0, karena dia diam, posisi akhirnya, dikurang VB. VB-nya itu adalah 30, tadi kita udah dapat. 30 kuadrat. Berarti setengah kali 2 itu 1. Berarti ini 0 kuadrat, hasilnya 0, dikurang 30 kuadrat 900. Berarti 0 kurang 900 ya. Hasilnya adalah negatif 900 Joule. Ya. Ini dulu yang pertama. Ya. Kita simpan dulu ini. Lalu berikutnya, karena ini ada gaya gesek, sama seperti tadi yang Pak bilang tadi itu, pada hukum kekekalan energi mekanik, kalau ada gaya luar yang bekerja, seperti sekarang ini adalah gaya gesek, kalau ada gaya luar yang bekerja, maka hukum kekekalan energi mekanik itu nggak akan berlaku. Ya, jadi kita akali dengan konsep usaha. Jadi usaha sama dengan total gaya dikali perpindahan. Nah, jadi kalau kita menghitung panjang lintasan dari B ke C, ya, sebentar. Nah, kalau kita menghitung panjang lintasan dari B ke C, kan sama artinya kita menghitung perpindahannya ya. Kan sama artinya kita menghitung perpindahan dari B ke C kayak gitu. Ya, kita bisa peroleh dari konsep usaha ini. Nah, jadi konsep awal usaha itu kan total gaya dikali perpindahan kayak gitu. Nah, jadi ini. Nah, coba Nesian perhatikan dari B ke C. Dari B ke C, berapakah gaya yang bekerja pada benda? Ada gaya apa saja yang bekerja pada benda? Ya benar, gaya gesek saja ya. Jadi hanya ada gaya gesek, yaitu kita tulis negatif Fg. Nah ini tak isi negatif di sini. Kira-kira kenapa alasannya? Kenapa diisi negatif? Iya, karena berlawanan dengan arah gerak benda, kan gitu ya. Negatifnya ini berarti berlawanan dengan arah gerak benda.
Nanti kita tulis negatif 2 dikali S. Nah, jadi negatif 2 dikali S. Sehingga ini W sama dengan negatif 2S. Negatif 2S. Oke. Kita tandai dulu sebelum lanjut. Set. Nah, terus ini lagi 1. Nah, jadi di persamaan awal kita dapatkan W sama dengan negatif 900 Joule. Sedangkan persamaan berikutnya W sama dengan negatif 2S. Berarti kita samakan saja ini. Persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita samakan nilainya. Berarti negatif 900 sama dengan negatif 2S. Nah, berarti S-nya berapa nih? Berapa deh? Berapa? Berapa hasilnya? Dibagi. Bukan. Ya, dibagi. Ini kan negatif 900 sama dengan negatif 2S. Berarti berapa? Bukan. Bukan 36. 900 dibagi 2. Negatif 900 dibagi negatif 2. Oh, 2S ini. Ini 2S. 450. Iya, jadi 450 meter. Ya, inilah hasilnya. Jadi benda itu berhenti pada jarak atau setelah menempuh bidang kasar yang panjangnya 450 meter. Ya, seperti itu. Nah, ini soal analisis ya, jadi menggabungkan lebih dari satu konsep. Jadi nggak cuma hukum skala energi mekanik aja, tapi konsep usaha, konsep hubungan usaha dengan energi kinetik juga digunakan di sini. Oke, begitu kira-kira. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Ya, jadi ini negatif Fg itu karena gerak bendanya dari B ke C itu kan ke kanan. Tapi ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, berarti gaya geseknya ini nilainya negatif dia. Gitu. S-nya itu ini. Jadi konsep awal usaha itu kan gaya dikali perpindahan kan. Gaya dikali perpindahan. Nah, ini. Jadi min Fg dikali S. Jadi min 2 dikali S. S-nya itu ini, panjang bidang kasar. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, itu dah yang seperti barusan. Karena gaya geseknya itu, Fg itu kan artinya gaya gesek. Fg itu gaya gesek. Jadi dia itu bekerja ke kiri, berlawanan dengan arah gerak benda. Bendanya ke kanan, tapi gaya geseknya ke kiri, makanya dia ada tanda negatif. Seperti itu. Ya, Vc, kecepatan di C. Nah, kecepatan di C itu udah diem dia. Untuk mencari hubungan, ya. Jadi dari gerak B ke C,
kita cari tahu usaha totalnya itu berapa. Oh, usaha total bisa kita cari dengan menghubungkan antara usaha dengan perubahan energi kinetik. Jadi dari sini itu didapat rumus ini. Dari sini didapat rumus ini. Ya, sudah ya. Oke, kalau sudah, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Pertemuan berikutnya mungkin kita masih review materi ini sedikit. Nah, setelah itu baru ke pesawat sederhana. Ya, oke. Ya, sama-sama. Semoga paham ya.